tua Brigadir Yosua kecewa dengan hasil sidang putusan kasasi Mahkamah Agung. Putusan kasasi terhadap Ferdi Sambo diwarnai dissenting opinion oleh 2 hakim agung. Korban kebakaran Legok Kota Jambi yang masih bertahan di tenda darurat berharap mendapatkan bantuan tempat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Rabu 9 Agustus 2023. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini, selengkapnya. Saudara, ayah Brigadir Yosua Samuel Huta Barat merasa sedih dan kecewa dengan pengurangan hukuman terhadap 4 terdakwa oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Samuel Huta Barat, orang tua mendiang Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, mengaku kecewa terhadap putusan Mahkamah Agung atas pengurangan hukuman terhadap 4 terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap anaknya. 4 terdakwa tersebut diantaranya Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Ferdi Sambo yang sebelumnya divonis hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Sedangkan Putri Chandrawati divonis 20 tahun penjara dipotong menjadi 10 tahun. Sementara mantan asisten rumah tangga Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf, mendapat keringanan hukum dari Mahkamah Agung menjadi 10 tahun penjara yang sebelumnya divonis 15 tahun penjara. Terdakwa lainnya Ricky Rizal yang divonis 13 tahun penjara juga mendapatkan keringanan hukum dari MA menjadi 8 tahun. Di Jakarta Selatan, begitu juga persidangan banding di Pengadilan Tinggi. Sedangkan di Mahkamah Agung ini, peradilan tertinggi ini tidak ada pemberitahuan ataupun disiarkan secara media. Jadi kami selaku orang tua merasa kecewa dalam hal ini. Dengan hukuman yang Sambo itu berkurang? Memang semenjak kemarin kita mengetahuinya hukuman Sambo itu dari hukuman mati menjadi seumur hidup. Hukuman Putri dari 20 tahun yang sudah diputuskan Pengadilan Tinggi dari 20 tahun menjadi 10 tahun, begitu juga si Kuat Ma'ruf dari 15 menjadi 10, si Ricky Rizal jadi dari 13 tahun menjadi 8 tahun. Tentu dalam hal ini memang ada proses hukumnya. Tapi apa proses hukumnya kita tidak mengetahui. Kami tidak mengetahui rilisnya. Tentu seharusnya di dalam persidangan itulah hal-hal apa yang dipertimbangkan hakim di Mahkamah Agung, makanya terjadi pengurangan ini. Kita tidak mengetahui. Samuel Huta Barat juga mengaku tidak mengetahui proses jalannya sidang kasasi para terdakwa yang berlangsung pada Selasa kemarin. Orang tua mendiang Brigadir Yosua mempertanyakan pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengurangi hukuman 4 terdakwa. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Keluarga besar almarhum Brigadir Yosua Huta Barat kecewa dengan hasil putusan Mahkamah Agung yang memutuskan hukuman Ferdi Sambo dikurangi dari hukuman mati menjadi seumur hidup. Mahkamah Agung telah menyelesaikan sidang kasasi terkait vonis hukuman mati yang diajukan Ferdi Sambo pada kasus perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Dari hasil putusan yang diselesaikan pada Selasa sore tersebut, Mahkamah Agung memutuskan Ferdi Sambo yang juga merupakan mantan Kadipropam Mabes Polri ini mendapatkan keringanan dari yang sebelumnya hukuman mati menjadi seumur hidup. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Ramos Huta Barat, mengatakan pihak keluarga mengaku kecewa dengan hasil putusan itu, di mana putusan ini tidak sesuai harapan keluarga yang mengharapkan hukuman setimpal untuk para terdakwa. Keluarga besar almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat merasa sedih dan kecewa setelah pengurangan masa hukuman Ferdi Sambo oleh Mahkamah Agung. Pihak keluarga pasti sangat kecewa terhadap putusan tersebut karena dari awal putusan Pengadilan Tinggi itu mengeluarkan hukuman mati, tapi pas di putusan Mahkamah Agung bisa menjadi hukuman seumur hidup. Sementara di pertimbangan hukum di Pengadilan Negeri tersebut sudah sah dan yakin terbukti kita
kita belum tahu nih apa yang menjadi dasar Hakim Agung memutuskan itu menjadi seumur hidup. Selain itu, pihak keluarga akan berupaya berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum terkait harapan untuk melakukan peninjauan kembali dari hasil putusan tersebut. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Sidang putusan Mahkamah Agung perkara pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J telah selesai diselenggarakan. Selain meringankan hukuman Ferdi Sambo, pada sidang tersebut turut meringankan hukuman Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Sidang putusan Mahkamah Agung perkara pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J telah selesai diselenggarakan pada Selasa sore kemarin. Selain memutuskan meringankan hukuman Ferdi Sambo dari hukuman mati menjadi seumur hidup, pada sidang ini turut meringankan 3 orang terdakwa lainnya yang turut mengajukan kasasi. Mereka diantaranya istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, juga mendapat keringanan hukuman dari 20 tahun penjara menjadi 10 tahun. Kuat Ma'ruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun, dan Ricky Rizal dari sebelumnya 13 tahun menjadi 8 tahun penjara. Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Ramos Huta Barat mengatakan pihak keluarga turut kecewa dengan hasil putusan ini dan menilai ketiga terdakwa tersebut juga terlibat dari kasus perkara penembakan Brigadir J. Pihak keluarga menilai ketiga terdakwa tersebut tidak layak untuk mendapatkan pengurangan masa tahanan. Kami dari pihak keluarga menyatakan tidak layak penurunan hukum sampai separuh seperti itu, dari 20 tahun menjadi 10 tahun. Pertimbangannya ya peran serta si Putri dalam perkara ini, dan di mana pembelaan yang dilakukan di pengadilan negeri dan pengadilan negeri tersebut ya memang tidak terima dan sudah terbukti sah, dan itu mungkin 20 tahun menjadi hal yang menjadi pas dan tepat untuk hukuman Putri Chandrawati. Jadi kami sangat kecewa dengan hasil putusan yang mulia Hakim Agung memutuskan perkara ini yang jauh dari harapan keluarga. Sementara itu, meski Mahkamah Agung telah memutuskan untuk mengurangi masa tahanan para terdakwa, keluarga tetap berharap adanya keadilan dari kasus perkara tersebut. Asyar TVRI Jambi melaporkan. 2 hakim melakukan dissenting opinion dengan tetap meminta Ferdi Sambo dihukum mati. Namun diakibatkan kalah suara, dissenting opinion tersebut gagal dilaksanakan. Putusan kasasi di Mahkamah Agung terhadap mantan Kepala Divisi Propam Polri Ferdi Sambo dari hukuman mati menjadi seumur hidup diwarnai dissenting opinion atau perbedaan pendapat oleh 2 hakim agung. Kedua hakim tersebut yaitu anggota Majelis 2 Jupriyadi dan anggota Majelis 3 Desnayeti. Dissenting opinion dilakukan karena berbeda pendapat dengan putusan majelis yang lain, menolak kasasi dan tetap hukuman mati. Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Ramos Huta Barat mengatakan, meski sempat mendapatkan penolakan kasasi, namun kedua hakim tersebut tetap kalah suara, di mana dari 5 hakim, 3 diantaranya menyatakan menyetujui kasasi tersebut dan tetap meringankan hukuman terdakwa. Sambo sendiri kan ada 5 hakim agung yang memeriksa perkara ini, ada 2 dissenting opinion. Nah, ini membuktikan bahwa memang ada perbedaan pendapat tentang masalah hukuman mati yang diberikan kepada Ferdi Sambo. Ada 2 hakim yang menyatakan sepatutnya secara memenuhi rasa keadilan Ferdi Sambo tetap dihukum mati. Namun karena dia kalah dalam voting, dalam suara, ada 3 hakim agung yang menyatakan dia seumur hidup, ya mereka harus ikut pada keputusan suara hakim yang terbanyak. Dengan putusan kasasi tersebut, pada perkara ini terdakwa telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Amar putusan kasasi MA menyatakan hukuman Sambo yang semula hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Saudara terus berupaya mendorong penyelesaian proyek pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung untuk masuk sebagai jaringan utama program tol laut. Pemerintah Provinsi Jambi menyerahkan sertifikat tanah pelabuhan ke Kementerian Perhubungan. Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya untuk mendorong penyelesaian proyek pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung. Percepatan terwujudnya penyelesaian pelabuhan ini menjadi langkah serius
agar pelabuhan samudra itu nantinya masuk sebagai jaringan utama program tol laut yang digulirkan pemerintah pusat. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, percepatan pembangunan pelabuhan yang berlokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah dilakukan dengan membangun komitmen yang disepakati secara bersama antara Pemprov Jambi, KPK, serta Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Kesepakatan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyerahan sertifikat tanah pelabuhan Ujung Jabung ke Kementerian Perhubungan. Gubernur menekankan penyerahan sertifikat tanah ini sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk mendorong penyelesaian pembangunan pelabuhan yang hingga saat ini masih mangkrak. Gubernur Al-Haris berharap dorongan serius yang dilakukan Pemprov Jambi mampu memberikan hal positif sehingga pelabuhan Ujung Jabung dapat segera dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan perekonomian daerah. Kemarin saya sudah menyerahkan sertifikat kepada Menteri Perhubungan di Jakarta agar bola bergerak terus. Selama ini bola di kita, bahwa kita belum menyerahkan sertifikat pada Pak Menteri. Saya sudah datang ke Jakarta dan menyerahkan sertifikat kepada Dirjen Pobla untuk pemerintah melanjutkan Ujung Jabung yang selama ini mangkrak itu. Ya, kita berharap dengan itu diserahkan tidak ada lagi beda persepsi antara pemerintah dengan Menteri Perhubungan, antara Pemda dengan Menteri Perhubungan. Kita adalah satu kesatuan yang harus bagaimana Indonesia ini tidak ada lagi daerah yang tidak ada pelabuhan lautnya, ya kan? Nah, itu intinya. Tol laut merupakan konsep pengangkutan logistik kelautan yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo. Program ini bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Nusantara. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. DPRD Provinsi Jambi siap mendukung program jaringan tol laut, salah satunya percepatan penyelesaian pelabuhan Ujung Jabung. Hal itu untuk memberikan kemudahan dan percepatan angkutan barang melalui kapal laut di Indonesia. Provinsi Jambi terus melakukan percepatan pelabuhan Ujung Jabung. Beberapa waktu lalu, Pemprov Jambi telah menghibahkan tanah di kawasan Ujung Jabung ke pemerintah pusat. DPRD Provinsi Jambi mendukung percepatan penyelesaian pelabuhan Ujung Jabung tersebut. Hal ini selaras dengan program pemerintah pusat yang membangun jaringan tol laut. Pelabuhan Ujung Jabung dinilai sangat strategis untuk mendukung jaringan tol laut karena berhadapan dengan Selat Malaka. Dengan demikian, hilirisasi perkebunan, peternakan, dan angkutan barang melalui laut bisa lebih cepat. Sementara untuk mendukung jaringan tol laut itu, DPRD Provinsi Jambi juga berharap komitmen pemerintah pusat untuk percepatan penyelesaian Ujung Jabung. Karena pembangunan pelabuhan Ujung Jabung menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Menanggapi tadi bagaimana kesiapan pemerintah daerah ya, dalam rangka menyambutlah ada kebijakan nasional untuk mendukung pembangunan pelabuhan Ujung Jabung dan mendukung tol laut. Ini sangat strategis ya. Artinya pelabuhan Ujung Jabung ini secara geografis sangat strategis ya, berhadapan dengan Selat Malaka. Artinya seluruh hilirisasi produk dari baik di bidang perkebunan, peternakan, pertanian, dan mineral, ini berharap hilirisasinya ada di Ujung Jabung. Ivan Wirata juga mengatakan untuk mewujudkan jaringan tol laut, pemerintah Provinsi Jambi harus menyelesaikan pelabuhan Ujung Jabung. Pasalnya, Ujung Jabung menjadi tempat bersandar bagi kapal-kapal besar. Joko Adli, TVRI Jambi melaporkan. Menjadi salah satu komponen strategis dalam pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah Provinsi Jambi tengah mengkaji penerbitan peraturan Gubernur Jambi tentang transportasi. Gubernur Jambi Al-Haris memastikan pemerintah daerah tengah mengkaji penerbitan peraturan gubernur tentang transportasi. Hal tersebut diungkapkan gubernur saat membuka musyawarah daerah dan musyawarah cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Gubernur mengatakan transportasi merupakan salah satu komponen strategis dalam pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
Arus aktivitas manusia saat ini perlu dikelola secara cermat untuk memenuhi tuntutan zaman. Pertumbuhan sektor transportasi yang baik mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara langsung, sehingga transportasi mempunyai peranan penting dan strategis baik secara makro maupun mikro. Gubernur menegaskan pemerintah Provinsi Jambi sangat mengedepankan pentingnya transportasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian daerah dalam mewujudkan Jambi Mantap. Kajian penerbitan Pergub Transportasi dilakukan pemerintah setelah adanya usulan dari FSPTI KSPSI yang nantinya menjadi payung hukum pemajuan transportasi daerah. Penyumbang terbesar kedua di Jambi. Artinya semua logistik yang berpindah antar kota itu adalah murni kerja-kerja mereka ini. Nah, oleh karena itu saya berharap memang pemerintah dan mereka saling bersinergi bersama-sama, menguatkan. Nah, tadi Pak Ketua minta agar ada pergub, saya akan nanti buat pergubnya. Gubernur Al-Haris berharap hasil kajian Pergub Transportasi akan semakin mendorong pembangunan bidang transportasi yang optimal, sehingga mempercepat pembangunan daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini orang tua mendiang Brigadir Yosua setelah mendengarkan putusan Mahkamah Agung, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Multazam, yang akan melaporkan langsung dari kediaman orang tua Brigadir Yosua. Halo Azam, silakan laporan Anda. Halo Azam, silakan dengan laporan Anda. Azam, silakan dengan laporan Anda. Baik, sepertinya kita terkendala untuk dapat menghubungi Multazam langsung dari Kabupaten Muaro Jambi, dan nanti kita akan mencoba kembali untuk menghubungi untuk melihat bagaimana situasi terkini di kediaman rumah orang tua dari Brigadir Yosua. Dan saudara, tetaplah bersama kami karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya usai pariwara berikut ini. Di antaranya KPU Batanghari masih temukan 230 berkas bacalek yang belum memenuhi syarat. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Dan saudara, kami akan kembali mencoba untuk menghubungi kontributor TVRI Jambi Multazam yang saat ini berada di kediaman orang tua Brigadir Yosua. Halo, selamat sore Azam. Ya, selamat sore Amtol. Ya, Azam. Tadi ada. Baik, bagaimana kondisi terkini dari orang tua Brigadir Yosua dan juga bagaimana situasi di rumah kediamannya yang berada di Sungai Bahar sore hari ini? Ya, dapat saya laporkan Amtol dan pemirsa. Saat ini kedua orang tua almarhum Yosua Huta Barat berada di kediamannya yang berada di Desa Sukamakmur, Sungai Bahar, Muaro Jambi. Untuk kondisi ibunya saat ini dalam kondisi tidak fit atau lemah karena mendengarkan putusan Mahkamah Agung yang meringankan ataupun Hakim Mahkamah Agung memutuskan bahwa Ferdy Sambo dengan putusan seumur hidup yang sebelumnya hukuman mati, begitu juga dengan terdakwa tiga lainnya Putri Chandrawati yang semula dihukum 20 tahun penjara dan vonis tadi didengarkan oleh kedua orang tua almarhum hanya 10 tahun penjara. Begitu juga Kuat Maruf dan Rizky Rizal yang Kuat Maruf yang semula divonis dengan 15 tahun penjara dan Mahkamah Agung memutuskan 10 tahun penjara. Untuk Rizky Rizal sendiri diketahui Mahkamah Agung memutuskan 8 tahun penjara dari sebelumnya 13 tahun penjara. Tentu mendengarkan putusan Mahkamah Agung membuat kondisi khususnya Ibunda Yosua Huta Barat, Ibu Rosti saat ini sedang terbaring di rumah
termasuk mendengarkan putusan dari Mahkamah Agung. Untuk langkah selanjutnya, pihak keluarga telah berkoordinasi dan konsultasi dengan pengacara mereka untuk bagaimana langkah ke depan supaya mereka tetap mendapatkan keadilan. Itu yang dapat saya laporkan kembali ke Amsel. Baik, terima kasih Multazam atas laporan Anda langsung dari kediaman rumah orang tua Brigadir Yosua yang berada di Sungai Bahar. Terima kasih, sehat selalu, dan kami menunggu informasi update dari Anda. Baik saudara, kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang kami rangkum dalam segmen Menuju Pemilu 2024 berikut ini. Saudara, 54.000 lebih pemilih di Provinsi Jambi yang masuk ke dalam daftar pemilih tetap atau DPT Pemilu 2024 belum memiliki KTP elektronik. KPU Provinsi Jambi saat ini menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Bawaslu RI menemukan adanya sekitar 4 juta lebih pemilih yang masuk ke dalam daftar pemilih tetap atau DPT, namun belum memiliki KTP elektronik. Bahkan, 54.000 diantaranya merupakan pemilih yang berasal dari Provinsi Jambi. Sedangkan peraturan yang tercantum pada pasal 384 ayat 1 dan pasal 384 ayat 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan KTP sebagai syarat untuk mencoblos. Ketua KPU Provinsi Jambi Iron Sahroni menjelaskan, persyaratan utama sebagai pemilih adalah warga negara Indonesia yang genap berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara, bukan pada saat pemuktahiran atau penyusunan data pemilih. 54.000 data pemilih di Provinsi Jambi yang belum memiliki KTP elektronik tersebut merupakan pemilih pemula yang berusia 17 tahun pada 14 Februari 2024. Data tersebut diperoleh KPU dari pemerintah daerah demi melindungi hak konstitusi masyarakat agar dapat memilih pada pemilu serentak 2024 mendatang. Apalagi persyaratan tersebut sudah sah dan tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Saat ini, KPU Provinsi Jambi menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi hingga Kabupaten Kota untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Adapun program yang kita lakukan adalah hari ini pemerintah sangat aktif ya. Kami berterima kasih pemerintah daerah. Nah, lewat Dukcapilnya itu sudah melakukan koordinasi yang baik dengan mengundang KPU ya. Kemudian langsung kita eksekusi ya. Kita kelihatannya Capil langsung mengeksekusi ke sekolah-sekolah ya. Nah, titik-titik ini DPT non KTPL itu adalah di rumah sekolah ya. Nah, anak sekolah yang belum melakukan perekaman KTP. Seluruh lapisan masyarakat terutama pemilih pemula yang belum memiliki KTP elektronik dihimbau untuk proaktif mendatangi kantor Disduk Capil ataupun memanfaatkan layanan door-to-door yang dilakukan instansi terkait tersebut. Sehingga pada hari pencoblosan 14 Februari 2024, seluruh pemilih membawa KTP elektronik ke TPS. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi, melaporkan. Verifikasi akhir berkas bacalek telah rampung dilakukan KPU Batanghari. Sebanyak 230 berkas bacalek ditemukan belum memenuhi syarat. KPU memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan hingga 11 Agustus 2023. Komisioner KPU Kabupaten Batanghari Muhammad Nuh mengatakan, hasil verifikasi akhir berkas bacalek di Batanghari telah rampung dilakukan. Dari 579 berkas, masih ditemukan 230 berkas bacalek yang tidak memenuhi syarat. Berkas tersebut harus dikembalikan kepada peserta pemilu untuk diperbaiki. KPU memberikan kesempatan pada proses perbaikan selama masa rancangan daftar calon sementara atau DCS bergulir, yakni dari tanggal 6 Agustus sampai 11 Agustus 2023. M. Nuh menjelaskan, mayoritas temuan berkas bacalek yang belum memenuhi syarat ini berupa ketidaksesuaian identitas diri serta permasalahan ijazah. Untuk yang verifikasi akhir itu masih ditemukan, itu ada 230 berkas. Dari 17 partai, hanya 2 yang MS semua ya. Hanya 2. Jadi sisanya 15 partai itu ada yang TMS juga.
KPU berharap masing-masing bacalek dapat memaksimalkan tahapan perbaikan berkas tersebut agar pada masa verifikasi nantinya tidak lagi ditemukan kekeliruan yang dapat menghambat pencalonan dari para bacalek. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, ratusan berkas bakal calon legislatif yang diusulkan 14 partai politik peserta pemilu 2024 di Kabupaten Sarolangun dipastikan masih belum memenuhi syarat atau BMS. Ditemukan 112 berkas bacalek dari 399 berkas bacalek yang diusulkan partai politik peserta pemilu belum memenuhi syarat. Sementara 287 berkas dinyatakan memenuhi syarat. Ketua KPU Sarolangun Ahmad Mujadid mengatakan berkas bacalek yang masuk dalam kategori tidak memenuhi syarat umumnya akibat salah tanggap dalam proses penginputan data diri ke dalam aplikasi Silon. Selain itu, kualitas foto KTP elektronik yang diinput buram, sehingga sistem dalam proses verifikasi tidak dapat melakukan identifikasi data bacalek dengan jelas. Mujadid menjelaskan, dari 14 partai politik yang mengajukan berkas sebagai peserta pemilu di Kabupaten Sarolangun, hanya Partai Amanat Nasional atau PAN dan Partai PKS yang semua berkas bacaleknya memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat itu 287, yang calon tidak memenuhi syarat itu 122. Nah, tapi yang diupload dia foto verifikasi pantarli kami, coklat pantarli kami. Hasil coklat itu fotonya diuploadnya kan salah. Sudah itu KTP yang buram. Nah, yang lain ini ada beberapa partai dia harusnya ijazah, tapi yang diupload SKU. KPU Sarolangun memberi kesempatan kepada partai politik untuk melakukan perbaikan berkas bacalek hingga tanggal 11 Agustus sebelum dilakukan pencermatan daftar calon sementara atau DCS. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Pemerintah Provinsi Jambi mulai mengantisipasi dampak El Nino pada ketersediaan bahan pangan. Pemprov akan menjaga pasokan bahan pangan sehingga harga bahan pokok di pasar tradisional tetap stabil. Provinsi Jambi mulai memasuki musim kemarau akibat fenomena El Nino. Ini merupakan fenomena suhu panas yang berdampak pada kekeringan. Hal tersebut membuat pemerintah Provinsi Jambi mulai mewaspadai dan mengantisipasi dampak El Nino pada ketersediaan pangan. Dampak El Nino menyebabkan gagal panen di tingkat petani. Hal itu akan mempengaruhi jumlah produksi atau pasokan bahan pokok hingga menyebabkan naiknya harga bahan pangan. Mengantisipasi hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi akan mencari daerah atau provinsi tetangga yang mengalami surplus bahan pokok untuk memasok ke Provinsi Jambi, baik dari pasokan bawang, cabai, dan beras. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi meski Provinsi Jambi mengalami musim kemarau. Bahkan Pemprov Jambi juga terus melakukan rapat evaluasi dan koordinasi secara rutin terkait pengendalian distribusi bahan pokok. Kami bersama-sama dengan pihak-pihak terkait termasuk tim Satgas Pangan Provinsi Jambi juga mengantisipasi akan terjadinya musim kemarau ini. Terutama rantai pasokan ini dimulai dari bagaimana produksi bahan pangan kita sampai ke konsumen akhir. Ini juga harus kita sikapi. Dengan adanya El Nino ini, kami sudah setiap minggu dilakukan rapat tentang inflasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Pemprov Jambi juga telah menerima surat resmi dari Deputi BMKG Pusat terkait fenomena El Nino. Ini merupakan instruksi pemerintah pusat untuk tetap menstabilkan rantai pasokan bahan pokok. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sudah 13 hari korban kebakaran di Kelurahan Lego tinggal di tenda darurat. Meski mendapatkan bantuan pangannya memadai, namun mereka mengharapkan dapat tempat tinggal yang layak. Hingga hari ke-13, sebagian korban kebakaran di Kelurahan Lego, Kecamatan Danau Sipin, masih bertahan di tenda darurat. 5 dari 36 kakak diantaranya
memilih bertahan lantaran belum ada tempat tinggal yang layak. Sementara sisanya masih mengungsi ke tempat keluarga atau tetangga sekitar. Kendati demikian, bantuan sembako, obat-obatan hingga sandang terus berdatangan dari sukarelawan. Para korban mengaku tidak khawatir terkait bantuan. Hanya saja mereka berharap ada tempat tinggal layak atau rumah permanen untuk bertahan hidup. Bantuan kebakaran ini kami merasa tercukupin dan mungkin merasa kelebihan. Dengan itu kami ucapkan terima kasih kepada aparat pemerintah yang telah datang ke tempat kami atas musibah ini. Sekali lagi kami sekeluarga maupun korban mengucapkan ribuan terima kasih. Kalau harapan kami sebagai korban ya tempat kediaman, Pak. Soalnya kan kami di tenda ini kedinginan, anak-anak kesian. Semoga dengan adanya kita Bapak Gubernur sebagai orang tua kita cepat-cepat membangun kediaman kami. Rumah biar cepat dibangun, Pak. Biar ada tempat berteduh. Kalau malam tidur di mana kita, Bu? Hah? Di tenda. Oh, di tenda ya. Bu, di sini ada berapa kakak yang di tenda? Di tenda nih. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kakak, Bu ya? Ya. Jadi hari-hari tinggal di sini, Bu ya? Ya. Sementara itu hingga saat ini, dapur umum dan kamar mandi masih didirikan untuk melayani 130 jiwa korban kebakaran. Namun rencananya pemerintah kota akan menutup dapur umum dan menggantinya dengan pemberian peralatan masak. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi akan mengecek lokasi bekas galian tambang batu bara yang memakan korban jiwa beberapa waktu lalu. Pasca kejadian bekas tambang batu bara yang memakan korban jiwa di Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi akan turun mengecek lokasi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo Eka Putra mengatakan rencana turun ke lokasi dilakukan pada Kamis besok. Tim akan melakukan pengecekan lokasi dan mengecek mutu air. Tidak hanya itu, Dinas Lingkungan Hidup juga akan memasang spanduk himbauan dan pemberitahuan bahwa bekas galian tambang ditutup. Kita cuma memberikan saran supaya mereka tutup. Karena mereka kan beribu-ribu alasan. Salah satu alasannya bahwa di situ masih ada batu bara mau diambil lagi. Alasan mereka itu. Karena banyak bulu-bulu tambang itu tidak ditutup, harusnya dia berpindah ke penambang di tempat lagi, mengali di tempat lain. Lubang lama terus ditutup. Setelah kita mengatakan itu, katanya kami mau kerja lagi di situ, Pak. Sementara itu, Ketua Lembaga Pemantau Penyelamat Lingkungan Hidup atau LP2LH Hari Irawan mengatakan akan bersurat ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dan meminta Dinas Lingkungan Hidup mengecek baku mutu air tempat korban tenggelam hingga meninggal dunia. Mereka gitu. Hasilnya nanti apakah melampaui atau tidak, nanti dari LH Provinsi yang akan menginformasikan kepada kita. Apabila nanti terbukti melampaui baku mutu, ya artinya sudah jelas berlakunya pasal 98 Undang-Undang 32 tahun 2009 terkait melampaui. Sejauh ini beberapa bekas galian tambang yang ada di Kabupaten Tebo banyak yang belum ditutup. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten juga sudah menyampaikan kepada perusahaan batubara agar bekas galian tambang ditutup. Namun sejauh ini belum juga dilaksanakan oleh perusahaan. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, Saudara Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan terhadap 3 Ranperda Provinsi Jambi tahun 2023. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan terhadap 3 rancangan peraturan daerah Provinsi Jambi tahun 2023. Ranperda tersebut terdiri dari Ranperda tentang pajak dan retribusi daerah, Ranperda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, serta Ranperda tentang perubahan atas Perda Provinsi Jambi nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.
Gubernur berterima kasih dan mengapresiasi tinggi atas tanggapan, pertanyaan, dan saran yang disampaikan oleh masing-masing fraksi DPRD Provinsi Jambi. Penyampaian gagasan pembangunan daerah itu merupakan masukan yang sangat berharga bagi pemerintah agar ketiga ranperda ini nantinya menjadi payung hukum yang implementatif. Gubernur menekankan 3 ranperda tersebut ditargetkan dapat memberikan manfaat positif dalam mendorong percepatan pemajuan daerah serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Dukungan positif Dewan terhadap 3 ranperda yang sudah diusulkan pemerintah akan semakin memantapkan kualitas tata kelola pemerintahan dalam memberikan jaminan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang kami banggakan, pada rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi tanggal 3 Agustus 2023, fraksi-fraksi Dewan telah menyampaikan pandangan umum terhadap 3 rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh eksekutif. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas tanggapan, pertanyaan, dan saran yang disampaikan oleh masing-masing fraksi DPRD Provinsi Jambi. Pada prinsipnya, yang disampaikan tersebut merupakan masukan yang sangat berharga bagi pemerintah Provinsi Jambi sehingga ketiga ranperda nantinya dapat menjadi payung hukum yang implementatif. Gubernur Al-Haris berharap pemerintah dan DPRD terus dapat menyamakan persepsi menuju pembangunan Jambi Mantap dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Bungo ikuti rapat paripurna DPRD membahas rancangan perubahan KUA PPAS Bungo 2023. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara, ikuti rapat paripurna rancangan perubahan KUA PPAS tahun 2023 serta penyampaian Propemperda tahun 2024. Bupati apresiasi DPRD bersinergi dengan pemerintah daerah. Bupati Mashuri mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Bungo di ruang utama paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua 1 Jumiwan Akuza. Rapat paripurna tersebut membahas penyampaian rancangan perubahan KUA PPAS Kabupaten Bungo tahun anggaran 2023, sekaligus penyampaian program pembentukan peraturan daerah tahun 2024. Bupati Bungo Mashuri mengatakan, pembahasan rancangan KUA PPAS bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan perusahaan air daerah PDAM Pincuran Telago. Siang hari ini kita sama-sama hadir di DPRD dalam acara sidang penyampaian rancangan KUA PPAS perubahan 2023. Kita sudah sampaikan, mudah-mudahan kita berharap ini segera dibahas oleh DPRD untuk mendapat kesepakatan, karena semakin banyak waktu yang bisa kita manfaatkan untuk membangun, mungkin ada tambahan-tambahan, perubahan-perubahan APBD ini bisa kita segera laksanakan. Pemkab Bungo akan melakukan penyertaan modal tambahan untuk penyehatan keuangan PDAM yang akan dibahas sesuai dengan besaran usulan yang diberikan ke PDAM Pancuran Telago. Pada rapat paripurna tersebut, Bupati Mashuri menyerahkan dokumen rancangan perubahan KUA PPAS kepada pimpinan rapat Wakil Ketua 1 Jumiwan Akuza, serta dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan antara Bupati Bungo beserta pimpinan dan Wakil Ketua DPRD Bungo. Rapat turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, seluruh anggota Dewan, para asisten, OPD, serta undangan lainnya. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, penderita TBC di Kabupaten Sarolangun mencapai 339 orang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi.
Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, jumlah penderita tuberkulosis atau TBC di Kabupaten Sorolangun tahun ini telah mencapai 339 kasus. Dari jumlah tersebut, 3 orang dinyatakan meninggal dunia, 6 orang berhenti minum obat, sementara sisanya dalam proses pengobatan. Penyakit tuberkulosis atau TBC merupakan salah satu penyakit menular dengan resiko penularan yang sangat rentan dan berbahaya. Sementara di sisi angka dan jumlah kasus baru di Indonesia setiap tahunnya masih tinggi. Di Kabupaten Sorolangun, angka kasus TBC terus meningkat yang disebabkan berbagai hal. Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sorolangun, Bambang Hermanto mengatakan pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan angka kesembuhan bagi para penderita penyakit tuberkulosis yang tersebar di sejumlah kecamatan dalam Kabupaten Sorolangun. Untuk kasus TB di Sorolangun tahun 2022 itu sebanyak 339 kasus. Nah, kalau untuk sekarang sampai dengan tahun 2022 itu masih belum mencapai segitu, separuh dari itu. Sementara untuk mempercepat tereliminasinya kasus TBC, semua kader TBC di semua desa dan puskesmas diinstruksikan melakukan deteksi dini serta membantu menanggulangi dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Muara Bulian, Kabupaten Batanghari mengusulkan 184 warga binaan untuk mendapatkan remisi pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Memperingati Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia, Lapas Kelas 2B Muara Bulian mengajukan pengurangan masa tahanan atau remisi warga binaan kepada Kanwil Kemenkumham Jambi. Kepala Seksi Bimbingan Anak Didik dan Bina Kerja Kelas 2B Muara Bulian, Hazuan mengatakan, sebanyak 184 orang warga binaan diusulkan untuk mendapatkan remisi tersebut. Dokumen usulan telah disampaikan kepada pihak Kemenkumham. Diprediksi hasil persetujuan usulan akan keluar 1 hari jelang peringatan HUT RI atau tepatnya tanggal 16 Agustus. Usulan pemotongan masa hukuman bagi warga binaan pun mulai dari 1 bulan hingga 5 bulan. Dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, jadi untuk lapas kelas 2B Muara Bulian terdapat 184 orang warga binaan yang diusulkan mendapatkan pengurangan hukuman atau remisi RU1. Kemudian untuk RU2-nya ada 2 orang, yaitu besaran 1 bulan. Sementara itu, sesuai ketetapan dari Kemenkumham, pemberian remisi tersebut akan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia pada saat peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2023. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, melalui tema penataan perilaku remaja dalam menumbuhkan semangat patriotisme, tim penggerak PKK Provinsi Jambi menggelar pengajian rutin untuk kaum milenial. Tim penggerak PKK Provinsi Jambi kembali menggelar pengajian rutin untuk kaum milenial. Kali ini pengajian tersebut diselenggarakan dengan tema penataan perilaku remaja dalam menumbuhkan semangat patriotisme. Remaja-remaja milenial yang berasal dari perwakilan sejumlah SMA, SMK negeri dan swasta sekota Jambi diajak untuk mandiri menumbuh kembangkan semangat nasionalisme melalui pemahaman agama yang baik. Ketua TPPKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris mengatakan, pengajian bagi kaum milenial yang terus diselenggarakan TPPKK dilakukan untuk memastikan generasi muda Jambi memiliki sikap dan perilaku positif di tengah derasnya arus perkembangan teknologi informasi saat ini. Era globalisasi dinilai bisa membawa dampak negatif bagi generasi daerah apabila tidak ditangani dengan baik. Melalui kegiatan pengajian rutin yang diselenggarakan tim penggerak PKK, remaja-remaja milenial didorong untuk meningkatkan diri agar menjadi individu yang berkualitas dengan pemahaman agama dan bernegara yang mantap.
Melaksanakan kajian Islami untuk remaja yang pesertanya adalah utusan dari berbagai SLTA di Provinsi Jambi, khususnya yang lebih dekat itu Kota Jambi. Dan kita menghadirkan narasumber, tadi ada 2 narasumber tentang keagamaan, kemudian tentang yang Ibu tadi remaja, psikologi perilaku remaja. Judul panjangnya tadi apa Ibu? Penataan perilaku remaja untuk menumbuhkan patriotisme. Hesnidar Haris berharap pengajian rutin bagi kaum milenial dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah sesuai visi misi Jambi Mantap yang menjadi target kerja pemerintah Provinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sampai di sini saudara, kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.